Oke, teman-teman, hari ini kita coba mengecek kondisi busi di BMW ya. Jadi seberapa penting sih busi di BMW dengan kondisi yang seperti apa, dan busi yang bagaimana harus kita gunakan. Nah, kita bongkar dulu ya teman-teman. Ini kebenaran di mesin M52. Jadi bongkar businya gampang untuk tipe-tipe seperti ini karena menghadap ke atas, beda dengan mesin M40 atau M43 yang model businya dari samping, yang itu akan menyulitkan ketika untuk melepas businya. Dan untuk di tipe M52 ini udah single coil, jadi satu busi satu coil, beda di M43 atau M40 yang coilnya masih menyatu. Kalau ini sudah independen ya, satu busi satu coil. Oke, kita nanti bongkar dulu seperti apa, nanti kita akan uji businya kondisinya seperti apa sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Oke teman-teman, ini kita udah coba buka salah satu di busi yang nomor 1. Kita akan tes ini menggunakan alat tes rakitan sendiri ya teman-teman. Ini busi yang belum dibersihkan, nanti kita lihat apinya sebesar apa ya teman-teman. Kita langsung uji aja. Nah, itu api kelihatannya, walaupun si soket groundnya itu ada di dua kaki ya, dia akan menyala di salah satu titik paling terdekat aja ya teman-teman. Jadi walaupun dua kaki, kenapa enggak di semuanya gitu ada apinya. Nanti karena percikan api itu akan cari titik terdekat ya. Nah, jika titik terdekatnya nggak ada, artinya misalkan korosi atau misalkan tertutup oleh kerak, dia akan cari titik lainnya. Jadi keuntungannya kalau dua kaki, ketika salah satunya itu bermasalah, dia akan lari ke kaki yang sebelahnya gitu teman-teman. Jadi mencegah juga supaya tidak akan kehilangan pengapian walaupun misalkan businya itu berkerak gitu. Itu sih yang kelebihan dari lebih dari satu kakinya. Ada juga yang 4. Ini contohnya yang 4 nih. Ini yang 4. Nah, jadi kalau salah satu kakinya bermasalah, satunya lagi ada 4 buat backup ya. Jadi kalau misalkan cuma misalkan satu kaki, nah satu kaki bermasalah di ujungnya gitu, nggak bisa ngalirin arus. Nah, dia nanti akan ke grounding ke bawah ya, akan apinya tuh larinya ke bawah gitu, nggak ke atas gitu apinya itu nanti. Makanya kalau yang 3 kaki atau 4 kaki atau 2 kaki, dia satunya bermasalah pindah ke sebelahnya, satunya lagi pindah lagi. Jadi ada banyak backup plan-nya ya, berbanding dengan kaki cuma satu, ya udah kalau mati jadi hasilnya juga mati gitu. Mobil juga bisa bermasalah, mesin bermasalah. Beda dengan yang lebih dari satu kakinya, dia akan tetap hidup, si mobilnya tetap prima gitu. Jadi jarang bermasalah di busi yang satu kaki, yang kakinya lebih banyak itu jarang bermasalah di businya. Itu sih kelebihannya yang lebih dari satu kakinya ketimbang yang satu doang gitu. Oke teman-teman, itu yang penjelasan kenapa lebih memilih dari yang lebih dari satu kaki ketimbang yang satu kaki gitu. Walaupun memang misalkan taruhlah kita beli yang iridium gitu, satu kaki tetap dia satu kaki teman. Kalau misalkan bermasalah, tetap dia akan nanti lompatan percikan apinya ke samping-samping ya, ke grounding yang terdekat ya. Tapi kalau yang lebih dari 2 kaki, grounding terdekatnya kan ada kaki yang sebelah-sebelahnya gitu. Oke, itu aja penjelasan kenapa satu kaki atau lebih dari satu kaki. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Oke teman-teman, ini saya coba tes busi yang 4 kaki iridium di Bosch Super Plus.
ini ini lebih hebat lagi teman-teman, bisa keluar semua nih apinya di semua titiknya. Hampir di semua titiknya ada apinya, tapi terfokus tetap aja di salah satu titik ya, yang terdekat intinya. Oke, kita coba busi yang tadi yang sudah dibersihkan. Nah, ini setelah dibersihkan juga nih udah lumayan ya, jadi di kaki sebelahnya terkadang keluar percikan api juga ya teman-teman. Bagus ya setelah dibersihkan, jadi penting banget untuk menjaga kebersihan kondisi busi ya. Oke, ini kan apinya segini ya teman-teman, ada satu busi lagi yang apinya itu luar biasa, gede banget ya. Ini busi ini, nah tuh bunyinya aja beda tuh. Nah ini itu tipe busi biasa teman-teman ya, apinya gede banget, iya bener gede banget, tapi ini bukan busi buat mesin injeksi. Sekali lagi ini bukan buat mesin injeksi, ini buat tipe busi untuk mesin-mesin karbu biasanya ya teman-teman. Bedanya apa? Kodenya nggak ada R-nya atau resistor. Nah ini K20PU, jadi ini busi konvensional nih, busi-busi standar konvensional, jadi buat mesin-mesin karbu ya, motor-motornya karbu. Ini kenceng apinya, gede karena tidak ditahan oleh resistor di dalamnya. Ini tipe yang seperti ini dia ada kode R-nya, jadi nanti si busi itu enggak, apinya tuh bisa dikontrol teman-teman ya. Ini Bosch R1 ya, jadi bisa dikontrol pengapiannya enggak begitu besar, karena besar banget juga kan itu kan enggak bagus teman-teman, artinya enggak bisa nanti merusak si koil gitu. Akibatnya koil yang rusak kalau kita membypass atau bablasin si tegangan yang keluar ke businya itu, dibebasin gitu ya, bisa koilnya yang bermasalah cepat rusak. Nah ini tipe bus yang ini bablas, ini dari ujung ke sini sampai ujung ke sini tuh bablas ya, nggak ada hambatan. Kalau ini ada resistornya, ada tahanannya, makanya apinya juga lebih stabil, dia tergolong lebih stabil. Jadi insinyur lah pokoknya, penemu si bus ini udah merancang sedemikian rupa supaya si tegangannya itu tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan bisa umur panjang dan tidak merusak komponen lain seperti koil ya. Oke, itu pengetahuan simple sih. Jadi buat teman-teman yang nyari busi bukan yang apinya yang besar banget seperti ini ya teman-teman, lihat kodenya gitu, cocok nggak buat tipe mesin yang injeksi atau mesin yang karbu gitu. Oke, itu aja sih pengetahuan singkat tentang busi, dari jumlah kaki sama kode busi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan tertipu sama api yang besar tapi lihat kodenya. Apinya besar oke, di mesin jalan, tapi bisa berakibat fatal di koil, bisa cepat mati koilnya ya teman-teman. Oke, saya juga awalnya menduga wah ini bagus nih apinya gede, tapi dihitung-hitung karena ini ada resistornya di dalamnya ternyata gitu. Kode R ini resistor, ada resistansinya gitu, penghambat buat si arus yang ini tidak berlebih gitu. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nanti kita lihat lagi di unit mobilnya setelah kita hidupkan, kita pasang lagi, hidupkan, kita bersihkan, hidupkan. Oke, makasih. Ini salah satu contoh aja, kita nggak contohin semua diperagain, hanya cukup satu busi aja ya teman-teman. Nanti yang 2 kaki ini, mobil ini akan saya ganti yang 4 kaki yang iridium ya. Terima kasih udah nonton.